Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Sa'diah, kelas PIAUD A20, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Kifayah Riau. Di sini saya menjelaskan metode pembelajaran untuk pengembangan kognitif. Pada mata kuliah Metodologi Pengkognitif PIAUD yang diampu oleh dosen Ibu Suci Habibah, MPD. Pembelajaran kognitif. Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal pada pusat susunan saraf manusia saat sedang berpikir. Kemampuan kognitif berkembang secara bertahap seiring dengan perkembangan fisik dan saraf-saraf otak manusia. Dalam kehidupannya, manusia membutuhkan perkembangan kognitif yang baik dan normal. Karena dengan kemampuan kognitif yang baik, maka manusia dapat berpikir dan bertindak baik pula. Kemampuan kognitif dapat dikatakan juga sebagai suatu kemampuan pengetahuan yang diperoleh anak atau kemampuan kecerdasan yang dicapai oleh anak. Lev Vygotsky dikenal sebagai social cultural constructivist asal Rusia yang berpendapat bahwa pengetahuan tidak dapat diperoleh dengan cara diahlikan kepada orang lain, melainkan sesuatu yang dibangun dan diciptakan oleh anak itu sendiri. Vygotsky sangat yakin bahwa belajar merupakan proses yang tidak dipaksa, karena anak adalah pembelajar aktif dan memiliki struktur psikologis yang dapat mengendalikan perilaku atau pola belajarnya masing-masing. Vygotsky mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan berpikir yang dapat dipergunakan dalam memecahkan masalah, memudahkan dalam melakukan tindakan, sikap, memperluas kemampuan, dan melakukan sesuatu sesuai kapasitas alami. Vygotsky meyakini bahwa kognitif tertinggi yang berkembang pesat pada anak di lingkungan sekolah yaitu terjadinya interaksi antara guru dan anak. Pengetahuan yang diberikan oleh guru secara disiplin dapat memberikan dampak yang berharga bagi anak. Kegiatan pembelajaran berdasarkan teori Vygotsky diantaranya yang pertama, menyusun balok. Dengan harapan anak dapat membangun imajinasinya tentang bentuk dan ruang manipulasi bangunan dari balok yang disediakan. Yang kedua, menyampaikan cerita. Ketika bercerita, diharapkan cerita tersebut dapat memberikan hal yang mengembangkan bahasa dan kreativitas anak. Vygotsky mengatakan hal ini dapat mendorong ketajaman ingatan, pola berpikir logis, dan pengendalian diri. Ketiga, permainan dramatik. Kegiatan ini dapat mengungkapkan seluruh fungsi mental, pengendalian diri, dan berbagai permainan simbolik. Yang terakhir, keempat, penulisan jurnal. Dalam teori ini, anak mampu melakukan komunikasi dengan orang lain melalui ungkapan dalam bentuk tulisan. Metode pengembangan kognitif. Metode yang dapat mengembangkan kognitif anak yaitu dapat merangsang pola berpikir, nalar, dan mampu menarik kesimpulan dengan cara
mengenali alam sekitarnya, mengenal orang dan makhluk ciptaan Tuhan, mengenal benda-benda yang ada di sekitar, dan memahami perasaan yang sedang dirasakan oleh anak itu sendiri. Karakteristik anak juga menentukan pemilihan metode pembelajarannya. Perlu kita cermati bahwa anak usia dini pada umumnya adalah anak yang selalu bergerak aktif yang berlebih, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, senang bereksperimen, dan mempunyai keinginan mengekspresikan dirinya secara kreatif, mempunyai imajinasi tinggi, dan senang berbicara. Ada beberapa macam metode pengembangan kognitif yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pengembangan kognitif dalam satuan pendidikan anak usia dini. Di antaranya, yang pertama, metode bermain. Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan anak-anak sepanjang hari. Karena bagi anak, bermain adalah hidup atau sesuatu yang berarti, dan bermain adalah suatu kehidupan. Anak usia dini tidak membedakan mana bermain, belajar, dan bekerja. Anak-anak sebagian besar sangat asik dalam menikmati permainannya, dan anak terus melakukan dimanapun ketika mereka mempunyai kesempatan. Kegiatan bermain adalah sarana sosialisasi yang dilakukan anak. Dalam bermain, hendaknya memberikan kesempatan untuk anak mengeksplorasi imajinasinya, menemukan suatu hal, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. Kegiatan bermain juga dapat membantu anak untuk mengenal dirinya sendiri, dengan siapa dia hidup, serta lingkungan sekitarnya di mana ia hidup. Dengan bermain memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak. Yang kedua, metode pemberian tugas secara mandiri. Metode ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang telah diberikan guru. Di sini, anak dapat mengerjakan tugasnya sesuai petunjuk yang sudah disampaikan secara langsung oleh guru. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode ini adalah kegiatan pembelajaran dengan penjelasan secara lisan disertai kegiatan yang memperlihatkan suatu proses tertentu yang kemudian anak mencoba untuk mengikuti. Metode ini juga dapat diartikan sebagai penggerakan sesuatu atau peristiwa. Dalam metode ini, guru dituntut untuk mendemonstrasikan suatu hal terlebih dahulu dengan jelas dan sesuai dengan pemahaman tingkat usia anak, sehingga alat peraga yang dibutuhkan harus terlebih dahulu dipersiapkan. Metode demonstrasi memiliki dua fungsi. Yang pertama, dapat digunakan sebagai penyampaian informasi pada anak. Yang kedua, dapat membantu meningkatkan daya pikir anak usia dini, baik itu dalam meningkatkan kemampuan mengenal, mengingat, berpikir konvergen, dan evaluatif. Yang keempat, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara pembelajaran dalam bentuk pertanyaan dari guru dan harus dijawab oleh anak didik. Guru mempunyai menciptakan suasana aktif
efektif, dan mampu memberi jawaban atau penjelasan bagi anak yang bertanya kepada guru. Metode ini sangat bermanfaat bagi anak usia dini sebagai salah satu upaya guru dengan tujuan agar anak mampu mengungkapkan pendapat atau jawaban serta berani berbicara di depan umum. Metode ini juga mewujudkan kemampuan berbahasa secara ekspresif. Yang kelima, metode mengucapkan syair. Metode ini yaitu sesuatu cara yang dilakukan guru untuk menyampaikan suatu informasi melalui syair yang menarik agar dapat mudah dipahami anak. Yang keenam, metode eksperimen atau percobaan. Merupakan suatu kegiatan dengan cara anak melakukan berbagai percobaan yang dapat dilakukan anak usia dini sesuai dengan usianya. Guru sebagai fasilitator, alat atau bahan percobaan sudah terlebih dahulu disiapkan oleh guru. Dalam metode ini, anak dapat menemukan sesuatu berdasarkan pengalaman secara langsung. Yang ketujuh, metode bercerita. Metode ini merupakan cara menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami anak secara lisan melalui cerita. Cerita harus disampaikan semenarik mungkin dengan gerak-gerik dan intonasi suara yang bervariasi. 8. Metode karya wisata. Metode ini merupakan cara pembelajaran yang dilakukan dengan cara membawa anak didik pergi ke tempat wisata tertentu untuk mempelajari apa yang ada di tempat wisata tersebut. Tentunya harus dengan bimbingan guru. Kesembilan, dramatisasi. Kegiatan ini dikembangkan dalam pembelajaran anak usia dini dengan cara bermain peran. Bermain peran adalah sebuah permainan di mana permainannya memainkan peran karakter dalam fiksi. Pemain bertanggung jawab untuk memerankan peran ini dalam sebuah narasi, baik dengan melakukan akting, melalui proses pengambilan keputusan yang terstruktur, atau pengembangan karakter. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.